warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran fisika. Hari ini kita masih akan membahas mengenai vektor. Pembahasan soal. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita akan mereview kembali mengenai trigonometri yang akan digunakan pada konsep vektor ini. Jika saya mempunyai segitiga ABC dengan sudutnya alfa, X saya katakan samping sudutnya, Y saya katakan depan sudut, dan R adalah sisi miring, maka kosinus alfa adalah samping per miring atau X per R. Sin alfa adalah depan per miring, Y per R, dan tangen alfa adalah depan per samping atau Y per X. Atau untuk bisa memudahkan mengingatnya, ada yang namanya cos sin tang, sami demi desam. Cos berarti samping per miring, sin berarti depan per miring, tan berarti depan per samping. Jadi ingat ya, untuk menghafalkan trigonometri cos, sin, dan tang, kita pakai singkatan cos sin tang, sami demi desam. Cos samping miring, sin depan miring, tan depan per samping. Lalu kalian harus menghafal trigonometri sudut istimewa, yaitu sudut 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 37 serta 54 derajat. Lalu ada kuadrannya. Ada kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di kuadran pertama, harga kosin dan tang semuanya positif. Di kuadran kedua, harga sinnya yang positif. Di kuadran ketiga, harga tangannya yang positif. Dan di kuadran keempat, harga kosinusnya yang positif. Atau kita bisa singkat, semua sindikat tangannya kosong. Lalu kita akan mengingat kembali atau mereview kembali mengenai mengurai vektor. Jika saya mempunyai vektor S dengan sudut alfa terhadap sumbu X, dan maka kita ingat kembali, cos berarti samping sudut, sin berarti depan sudut. Berarti untuk vektor S di sumbu X, karena dia menempel atau sampingnya sudut, berarti Sx itu adalah S kosinus alfa. Sy itu adalah depan sudut, maka S-nya sin alfa. Lalu bagaimana jika sudutnya menempel di sumbu Y? Maka Sx-nya adalah sin alfa karena dia berada di depan sudut. Ini hijau, berarti dia di depan sudut. Lalu Sy-nya berarti S kosinus alfa karena Sy-nya ini menempel atau sampingnya sudut. Jadi ingat ya, S cos alfa itu bukan berarti di sumbu X, akan tetapi kosinus itu berarti yang berada di samping sudutnya. Lalu sin-nya berarti yang berada di depan sudutnya. Contoh yang pertama. Dua buah vektor gaya besarnya sama, yaitu 5 Newton. Jika keduanya dijumlahkan, resultannya juga sama dengan 5 Newton. Maka sudutnya antara kedua vektor adalah berapa derajat? Diketahui F1 dan F2 adalah 5 Newton, karena di sini disebutkan bahwa dua buah vektor gaya besarnya sama, yaitu 5 Newton. Lalu, jika keduanya dijumlahkan, resultannya juga sama dengan 5 Newton, berarti R-nya sama dengan 5 Newton. Yang ditanyakannya sudutnya atau alfanya. Ingat, rumus resultan adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali kosinus alfa. Kita masukkan angkanya, R-nya tadi kita dapat 5, F1 dan F2-nya kita dapat 5, berarti 2 dikali 5 kali 5 kali kosinus alfa. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan kosinus alfanya? Kita kuadratkan. Berarti 5 kuadrat yang akar menjadi hilang karena sudah dikuadratkan. Maka persamaannya seperti ini. Lalu 5
Yang 5 kuadrat ini kita pindahkan ruas ke kiri, karena awalnya positif dia menjadi negatif. 5 kuadrat tuh kurangi 5 kuadrat berarti hasilnya 0, berarti sisanya min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat adalah 25, 2 kali 5 adalah 10, kali 5 adalah 50. Karena kita akan mencari harga kosinus alfanya, maka 50-nya kita pindahkan ruas menjadi min 25 dibagi 50 sama dengan kosinus alfa, atau min 1/2 adalah kosinus alfa. Berapa sih yang sudut berapa sih yang harga cosnya min setengah? Yaitu 120 derajat. Lalu nomor 2. Vektor F sama dengan 20 Newton dengan arah 60 derajat terhadap arah horizontal. Komponen vektor di atas pada sumbu X dan Y adalah, jadi saya punya vektor F 20 Newton, sudutnya 60 derajat terhadap arah horizontal berarti di sumbu X. Maka kita proyeksikan terhadap sumbu X, karena di sumbu X adalah Fx, di sumbu Y adalah Fy. Cos adalah samping sudut. Yang samping sudut siapa? Fx atau Fy? Berarti yang samping sudut adalah Fx. Berarti Fx sama dengan F kosinus alfa. Berarti kita substitusi F-nya 20, sudutnya 60 derajat. Lalu kita lihat cos 60 derajat adalah setengah. Kita substitusi, maka didapatkanlah 10 Newton. Lalu Fy berarti sin depan sudut. Berarti Fy sama dengan F sin alfa. Kita substitusi angkanya. Lalu didapatkanlah sin 60, kita lihat dari tabel, sin 60 berarti 1/2 akar 3. Kita kalikan, maka didapatkanlah 10 akar 3 Newton. Nomor 3. Besar resultan F1 dan F2 adalah titik-titik jika harga satu kotaknya adalah 2 Newton. Ini ya. Ini F1, ini F2. Kita uraikan semua vektor di sumbu X dan Y. Kita fokus pada F1. F1 di sumbu X berarti F1X 1 Newton. Sini. Ini ya 1. Lalu F1 di sumbu Y 3 kotak. 1, 2, 3. Lalu bagaimana dengan F2? Kita proyeksikan terhadap X, maka didapatkanlah 2 Newton, 2 kotak. Di sumbu Y, kita dapatkan 1 kotak. Lalu kita jumlahkan. Yang ini 3, berarti ini 3 tambah 1 adalah 4. Maka besar resultannya adalah akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Kita substitusi angkanya, Fx kita dapatkan 3, Fy kita dapatkan 4, berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti akar dari 9 ditambah 16. Berarti R-nya sama dengan 25, yaitu 5 Newton. Karena harga satu kotaknya adalah 2 Newton, maka kita tinggal kalikan. 5 dikali 2 sama dengan 10 Newton. Nomor 4. Dua buah vektor gaya F1 dan F2 bernilai 10 Newton bertitik tangkap sama dan saling mengapit dengan sudut 90 derajat. Nilai resultan dari kedua vektor tersebut adalah, kita ketahui F1 dan F2 nya 10 Newton, sudutnya 90 derajat, ditanyakannya adalah R. Jawab, rumusnya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 kosinus alfa. Substitusi angkanya, lalu ingat kosinus 90 didapatkan adalah 0, maka seperti ini. Lalu 100 ditambah 100 yaitu 200. 2 kali 10 kali 10 kali 0 hasilnya 0, maka hasilnya adalah akar 200. 200 bisa kita pecah menjadi akar dari 100 dikali 2. Akar 100 adalah 10, akar 2 adalah akar 2. Jadi hasilnya, resultannya adalah 10 akar 2 Newton.
Oke, sekian pembahasan mengenai latihan soal vektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.